Baiklah, kali ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana menggunakan atau menginstalasi MikroTik Router OS di VirtualBox. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, pada materi sebelumnya, saya sudah berikan bagaimana kita menginstal MikroTik Router OS di VirtualBox. Nah, MikroTik yang kita install kemarin ya seperti ini kan versinya adalah untuk lisensi level 0 ya. Nah, karena dia level 0, maka semua fitur sebenarnya bisa digunakan di MikroTik Router OS yang sudah kita install ini. Nah, problemnya adalah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, coba kita lihat akses untuk yang sudah kita install sebelumnya. Oke. Nah, di sini saya login admin. Sebentar. Oke. Oops. Ya, admin ya tanpa password. Nah, di sini kan sudah dikasih tahu bahwa dia hanya ya 24 jam ya. Jadi, kalau ini kita lanjutkan, maka setiap kita konfigurasi kalau dia lewat 24 jam, maka ya selesai. Jadi dia tidak bisa digunakan lagi dan harus kita install ulang. Nah, untuk itu pada kesempatan ini MikroTik itu menyediakan satu fasilitas yang bisa kita manfaatkan ya, karena dia ada namanya di webnya MikroTik itu ada namanya Cloud Hosted Router. Ya, nah ini adalah salah satu solusi supaya nanti pada saat kita lakukan instalasi itu kita bisa gunakan ini dan itu tidak terbatas oleh waktu. Ya, semua fitur bisa digunakan di Cloud Hosted Router ini. Ya, jadi caranya ya kita download dulu di mikrotik.com-nya di bagian download. Nah, di situ kalau kita lihat di bagian kalau di atas ini kan router OS. Nah, di bawahnya adalah Cloud Hosted Router atau CHR ya. Nah, di situ kita pilihan yang PDI image ya. Jadi PDI image ini yang kita pilih. Nah, ini kita pilih yang stable aja ya. Jadi kita download. Oke. Nah, kita simpan. Oke, ini nama filenya. Nah, kita tunggu. Oke, kemudian kita kembali ke virtual mesin. Ini kita tambahkan mesin yang baru ya, new mesin. Ini saya kasih nama router MikroTik 1 ya. Nah, kemudian di sininya others. Nah, di sini karena di sini formatnya dia sudah support untuk 64 bit. Kebetulan komputer saya juga 64 bit. Maka di sini kita pilih others-nya itu yang 64 bit. Ya, yang 64 bit ya. Karena kan sekarang rata-rata sudah support di 64 bit. Jadi untuk ini kalau kemarin kita others are no. Nah, maka sekarang kita gunakan adalah others 64 bits. Oke, next. Nah, ini ya kita gunakan segini aja. Ini sudah cukup untuk memori sebuah router ya 64 atau mau dibesarin juga nggak boleh. Boleh juga ya. Oke, next. Nah, di sini kalau kemarin kita pilihannya adalah virtual hard disk. Nah, di sini kita gunakan use exciting. Ya, jadi kita gunakan file yang sudah siap. Jadi di sini kita nggak install lagi. Jadi VDI itu dia sudah dalam bentuk router OS yang sudah terinstall. Nah, kita pilih file yang tadi saya download. Ya, kita cari dulu filenya tadi saya simpan. Oke. Nah, ini ya CRR 647A VDI open. Oke, ini yang saya pilih ya. Kemudian
pilih. Nah, kemudian create. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita start. Ya. Oke, tinggal kita start. Nah, tunggu sesaat ya. Oke, masih running. Oke, sudah running. Nah, jadi di sini dia tidak ada proses instalasi. Jadi router MikroTik-nya sudah jadi, ya. Tinggal nanti kita login. Ya, di sini tinggal kita login. Oke, restart. Oke, starting service. Nah, login. Loginnya sama, admin, ya, tanpa password. Oke, nah dia akan masuk ke routernya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, mau lihat lisensi softwarenya. Kalau mau lihat, pilih yes, ya. Nah, enter, enter, enter. Ini panjang, ya. Panjang sekali lisensinya, ya. Oke, kalau mau keluar, tinggal Q, ya. Tinggal kita pencet Q. Itu untuk keluar dari ini. Nah, selesai. Ya, jadi selesai. Ini adalah yang akan kita pakai. Jadi kita menggunakan router MikroTik-nya menggunakan CIR, ya. Jadi menggunakan VDI, ya. Jadi ini prosesnya. Nah, ini dia tidak ada batas waktu. Jadi ini bisa kita gunakan untuk instalasinya. Jadi yang kemarin itu saya hanya tunjukkan untuk step by step instalasinya. Kalau kita menggunakan router OS, kemudian kita install ke komputer. Nah, di situ syaratnya kalau mau dia ke level 4 atau ke level 6 untuk lisensinya, maka kita harus memasukkan software ID-nya. Ya, kita harus beli software ID-nya untuk lisensinya. Kalau enggak, dia masih di level 0. Kalau level 0, dia hanya terbatas 24 jam. Nah, kalau ini kita menggunakan CIR, jadi ini bisa kita gunakan, fungsinya sama. Semuanya sama, seperti router OS, ya. Ya, memang router OS, ya.